Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifaq wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Amin. Hadirin yang semoga selalu berada di dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai sama-sama belajar tentang keyakinan. Apa itu akidah? Apa saja pembahasan di dalam ilmu akidah? Apa saja kekhususan daripada akidah Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan? Hal ini menjadi urgen karena memang kita hidup di zaman di mana kebanyakan orang lebih mengenal menu makanan di setiap restoran ketimbang menu keyakinannya sendiri. Itu bagaimana saya mengadres isu. Artinya orang yang tahu begitu banyak restoran di Bintaro ini dan dia tahu mau makan apa. Tapi ketika ditanya, kalau kita bicara soal akidah sebenarnya cakupannya apa, batasannya apa, dia tidak tahu. Maka daripada itu wajib bagi diri kita untuk mempelajari ilmu akidah. Ada seorang ulama besar bermazhab Hanafi yang digelari Mujaddidul Al-Fithani, Mujaddid milenia kedua. Ulama dari Pakistan yang namanya Al-Imam Ahmad As-Sirhindi atau As-Sarhandi. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa wajib bagi orang yang mukallaf akil balik untuk mengenal akidahnya dan membenahi apa yang menjadi keyakinannya. Sebelum dia belajar ilmu fikih, sebelum dia belajar tentang etika, maka wajib bagi dirinya untuk memperbaiki keyakinan. Yang dimaksud dengan memperbaiki keyakinan ini adalah mengetahui keyakinan dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk punya ilmu terhadap keyakinan kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah olehmu. Artinya harus ada ilmu. Innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu itu didapatkan dengan belajar. Wa innamal fiqhu bittafaqquh, fikih juga didapatkan dengan ngaji seperti ini. Ada gurunya ya, bukan sendirian. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, al-aqidatul islamiyah hiyal umurul ghaibiyah allati ya'taqiduha ahlul Islam. Yang dimaksud akidah Islam itu adalah perkara-perkara yang gaib, yang diyakini oleh seluruh umat Islam, wa yajzimuna bisihatiha, dan mereka tegas di dalam meyakini kebenarannya. Nah, ketegasan itu artinya la yaqbalu syak wala dhann. Hati orang beriman itu tidak boleh menerima keraguan atau perkiraan. Makanya di dalam ilmu akidah ini sedikit beda dengan ilmu fikih. Kalau belajar ilmu fikih, dalilnya itu dia boleh menggunakan dalil dhanni. Apa itu dalil dhanni? Dalil yang derajatnya itu tidak sampai derajat yakin atau qat'i. Kalau dilihat dari segi periwayatnya, jumlah dalil dhanni itu di bawah 4. Jadi kalau 3 hadis misalkan ya,
Zaman sahabat 3 orang, zaman tabi'in 3 orang. Zaman tabi'in 3 orang itu namanya hadis ahad, masuk ke dalam kategori hadis masyhur. Tapi dia statusnya dhanni, enggak qat'i gitu. Ya, ini fikih masuk. Fikih masuk di sini. Kalau meskipun dia sahih ya statusnya, tapi tidak masuk ke dalam inti dari pokok akidah itu. Karena periwayatnya tidak sampai jumlah mutawatir atau 4 ke atas. Kalau Al-Quran ya mutawatir. Setiap zaman yang meriwayatkan ratusan ribu. Jumlah sahabat Nabi saja ada 123 ribu. Sebagian meriwayatkan 121 ribu. Jadi banyak yang meriwayatkan. Tabi'in juga demikian, tabi'in sampai zaman sekarang. Jadi kalau yang meriwayatkan dari kalangan para sahabat 2, tabi'in 2, tabi'in 2, itu disebut hadis mustafid atau hadis aziz. Dia masuk dalam kategori hadis ahad yang tidak sampai derajat mutawatir. Ini kalau fikih ya, kita bicara fikih, toharoh, wudu dan lain sebagainya. Kalau sahabat 1 orang, kemudian tabi'in 1 orang, atau salah satu derajat ini cuma 1 orang, ada 1 orang. Misalkan sahabat 10, kemudian tabi'innya 1. Nah, itu namanya hadis gharib. Artinya ada 1 orang yang meriwayatkan di 1 masa. Ini saya ingin menyampaikan perbedaan kita belajar ilmu akidah dengan ilmu fikih gitu. Jadi harus diyakini betul. Contoh, kalau ada orang bertanya kepada saya, Habib ini percaya nggak kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Pasti, itu jawabannya. Berapa persen? 100%. Enggak 99,9%, enggak 100%. Tapi dari mana kita bisa percaya kepada Nabi Muhammad dan bisa menghilangkan daripada keraguan itu? Kalau kita tidak mau belajar ilmu akidah. Karena namanya keyakinan itu, kata Imam Al-Ghazali, itu akan menghadapi ujian pada saat sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut itu akidahnya akan diuji. Alasannya, halu sakaratil maut huwa halu kashfil ghita. Orang yang sekarat, dia akan melihat hordeng atau tabir yang menutupi beberapa hal gaib, itu disingkap. Orang kalau lagi sekarat begitu Pak, disingkap. Makanya kita dianjurkan untuk mentalkin. Kenapa mesti ditalkin? Kan dia bisa sendiri. Karena sedang diuji itu. Nah, adapun orang-orang yang tidak memiliki ilmu akidah yang benar, tidak pernah belajar, tidak mau meluangkan waktu. Terkadang kita heran gitu, kita mampu untuk meluangkan waktu dan uang untuk pergi ke dokter gigi, dokter kulit, THT dan lain sebagainya, tapi untuk belajar ilmu akidah kita tidak mau meluangkan waktu kita. Padahal Imam Al-Haddad menyampaikan, kalau ada orang membagi waktu dunia dan akhiratnya 50% itu dia orang yang bodoh. 50-50. Kalau dunianya 60 atau lebih, akhiratnya 40, dia orang yang lebih bodoh lagi. Apalagi kalau ada orang hidupnya ya dunia terus. Fisiknya sholat tapi hatinya dunia. Sholat itu tidak lebih bagi diri dia hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dia nggak punya perasaan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengembalikan semuanya kepada Allah, itu nggak ada. Ini orang yang bodoh juga. Kenapa? Karena para ulama itu mengatakan, in kanatid dunya tibron yafna wal akhiratu khazafan yabqa la yanbaghi 'alal aqil ay yakhtara khazafan yabqa fa kaifa wal amru bil aks. Kalau seandainya dunia ini adalah tembikar, adalah emas yang fana, besok akan sirna, sementara akhirat itu cuma tembikar tapi statusnya abadi, orang berakal itu harusnya memilih tembikar yang abadi. Maka kenapa masih banyak orang memilih dunia, padahal dunia ini tembikar yang besok saja bisa hilang, dan akhirat itu adalah emas murni yang kekal.
Ini permasalahan akidah harus diyakini. Bahkan Imam Al-Ghazali mengelaborasi lebih lanjut. Beliau bercerita tentang orang yang zuhud dan wara. Orang yang soleh, lahiriahnya soleh, nggak cinta dunia, nggak suka sama dunia, nggak suka mencari barang syubhat, apalagi haram. Tapi su'ul khotimah, matinya su'ul khotimah. Tahu kenapa? Ya karena dia nggak betul-betul mengerti keyakinannya. Kenapa kok surat Makkiyah itu identiknya dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena yang diadres isunya adalah iman terlebih dahulu. Kenapa Madaniyah itu identiknya dengan ya ayyuhan nas? Karena isunya adalah isu sosial. Jadi keimanan itu harus dilakukan daripada aktivitas sosial kita. Dan aktivitas sosial itu tidak akan berbuah berhasil kecuali didasarkan oleh akidah yang benar. Istinadan ilal adillatil qat'iyyati allati la taqbalun naqdha. Yang mana setiap keyakinan kita ini berdalil dengan dalil yang pasti diterima oleh akal sehat dan pasti adanya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, nggak bisa ditolak, mutawatir. Yang tidak menerima pembatalan. Ini keyakinan, urusan akidah 100%. Jadi nggak boleh masalah akidah itu kayak 99, nggak bisa. Kecuali di dalam furu' atau cabang ilmu akidah. Wa min ahammi ma ya'taqiduhul muslimu tauhidallahi ta'ala bi ifradihi bil ibadati. Dan dari perkara yang paling penting yang harus diyakini seorang muslim adalah mengesahkan Allah, menyembah Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya. Jadi nggak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tasdiq bi annahu ta'ala wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Seraya meyakini bahwa Allah ini satu di dalam zatnya, artinya tidak berbilang dan tidak serupa dengan apapun. Wa sifatihi, juga sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluknya. Begitu juga dengan perbuatannya. Jadi nggak cukup dengan lisan, tapi juga harus dengan keyakinan. Wal aqidatu hiya awalul wajibati 'alal insanil aqil. Dan akidah adalah kewajiban pertama bagi manusia yang punya akal. Falaisa bit-ta'am wahdahu ya'ishul insan, karena manusia itu tidak sekedar hidup dengan makan. Bal yahtaju ila fahmi ayatillah wa idrakiha, tapi dia butuh kepada memahami ayat Allah dan juga mengetahuinya. Wa ta'ammul fil qaul alladhi yuaddi ilal wala lillahi ta'ala, dan juga berkontemplasi, memperhatikan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan dia kepada kesetiaan hanya kepada Allah, setia kepada Allah. Alladzi min khilalihi tata'ammaku usulul aqidah, yang mana dengan proses tersebut seseorang akan memperdalam pokok-pokok keyakinannya, wa tathbutu haqa'iquha, dan juga hakikatnya akan terpatri di dalam hati. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita mau memikirkan keadaan diri kita saja, itu sudah sangat luar biasa. Kita ini sangat kompleks, sangat banyak misteri yang ada di dalam tubuh kita itu. Siapa yang menciptakan itu semua? Pasti ada, gak mungkin. Tidak mungkin lebih sederhana menciptakan manusia dibandingkan menciptakan bakso misalnya. Kalau misalkan ada orang tahu bahwa iPhone, Samsung dan lain sebagainya memiliki pabrik, lantas dia mengatakan manusia ada dengan tiba-tiba, berarti dia sudah membodohi akalnya sendiri. Karena ini adalah keyakinan yang pasti diterima. Tinggal nanti mungkin perbedaan itu akan mengerucut, karena agama-agama yang memiliki Tuhan itu, mereka juga punya argumentasi dasar yang sama bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Nanti yang membedakan adalah karakter Tuhannya.
Jadi kita kalau belajar ilmu akidah yang benar, kita bisa bermuamalah dengan siapapun tanpa takut akidah kita terkontaminasi. Tentu saja sesuai dengan syariat muamalahnya itu. Jadi dari sekarang ingin saya sampaikan, bedakan perkara akidah dengan perkara muamalah. Akidah itu lurus, nggak bisa ditawar. Muamalah harus baik sama siapapun. Thayyib. Khasaisul aqidatil islamiyah. Kekhususan akidah Islam. Yang pertama, wahdatul akidah. Wa tartakizu 'alal imani billahi azza wajalla. Akidah yang satu, berpusat kepada iman seseorang kepada Allah. Yang kedua, wahdatul hadaf, tujuan yang satu. Tartakizu 'ala i'la'i kalimatillahi ta'ala. Tujuan akidah Islam adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Yang dimaksud kalimat Allah ini ya iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana kita meninggikan keyakinan kita, bagaimana kita meninggikan jurisprudensi kita, syariat kita, dan juga meninggikan daripada akhlak serta moralitas kita. Itu kembali lagi saya sampaikan bahwa Islam ini agama yang dikhidmahi dengan cara yang luar biasa. Enggak ada, saya punya kawan agama lain banyak Pak, jadi ini bukan sara ya, tapi menyampaikan apa yang kita yakini. Enggak ada agama lain yang kitab sucinya dikhidmahi, dilayani, atau perkataan nabinya dikhidmahi dan dilayani seperti agama Islam. Enggak ada. Agama ini dilayani betul, kitab sucinya dilayani. Yang layani bukan kita, tapi para ulama, mereka pelayan Al-Quran yang sejati. Jadi semua hukumnya dilayani, dimudahkan bagi kita, sehingga kita akhirnya gampang tahu halal, istilah halal, haram, mubah, makruh, mandub, dan lain sebagainya. Itu karena ada para ulama. Hadis Nabi dikhidmahi, statusnya ada sahih, hasan, dhaif, dan lain sebagainya, dikhidmahi ya. Gak ada agama lain seperti itu Pak. Ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang hukum itu kurang lebih hanya 500. Jumlah ayat Quran ada 6.236. Hadis Nabi yang terkodifikasikan itu 60.000. Yang bicara tentang halal haram 2.000. Tapi produk fikih, produk materi fikih, jurisprudensi kita sampai kepada 2 juta permasalahan, 2 juta dibahas sama para ulama. Nah ini agama lain gak punya. Setiap tahun itu selalu ada kitab baru dikhidmahi, selalu ada kitab baru bermunculan. Lu jangan foto-foto, lu duduk lu, belajar, ngaji udah tenang aja, nggak usah foto, tenang aja, siapa yang marahin? Pak Diki, udah tenang aja, ngaji aja ngaji, ya, duduk ya duduk, ya, dah, nanti anda traktir ente, tenang aja duduk ya, saudara. Jadi agama kita ini luar biasa, dikhidmahi. Qurannya dikhidmahi, kitab sucinya dikhidmahi, produknya banyak. Setiap tahun pasti ada kitab baru, pasti Pak, pasti. Dalam setiap cabang ilmu pasti ada kitab baru. Ini kenapa begitu? Coba lihat universitas Islam di mana-mana. Yang dibahas itu lagi, tapi akhirnya ya tajaddad, memperbaharui terus. Yang ketiga, wahdatul masir, satu tujuan, tartakizu ala izzid dunya wa syarafil akhirah. Kita belajar akidah ini punya satu tujuan, kita dapat mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Ya, baik. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saya akan bicara tentang menu agama kita ini ya. Jadi agama kita ini punya akidah. Akidah ini terdiri dari 3 bab besar. Punya menu syariah. Syariah ini ya tadi itu
Babnya banyak, ada bab ibadah seperti toharoh, sholat dan lain sebagainya. Ada bab muamalah seperti jual beli, waris dan lain sebagainya. Ada bab jinayah, jinayah itu kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya. Ada bab muamalah termasuk nikah ya. Kemudian ada yang disebut dengan ihsan. Ini mempelajari tentang bagaimana seseorang itu bisa menuju Allah Subhanahu wa taala setelah dia mempelajari yang namanya iman dan juga Islam. Di dalam ilmu akidah ini berarti kita akan mempelajari 3 bab besar. Yang pertama disebut al-ilahiyat, yaitu ketuhanan. Ketuhanan ini mempelajari 3 hal. 1, yang wajib kita yakini bagi Tuhan, artinya sifat yang tidak mungkin nggak ada. Nah, di sini yang membedakan antara Tuhan kita sama Tuhan yang lain. Jadi kalau ketemu sama orang non-muslim, ya kita bisa bicara dengan tenang dan nyaman kalau kita menguasai ini. Tapi kalau kita tidak menguasai ini, kita tidak nyaman. Ya. Tapi kalau kita menguasai ini, kita nyaman, kita tentram. Kenapa? Karena kita ngerti betul perkara keyakinan kita ini nggak bisa diganggu gugat oleh apapun. Ya. Dan Anda harus tahu Pak, jumlah lembar atau halaman yang dituliskan para ulama ngebahas tentang Allah ini, itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan ribu halaman. Hanya membahas tentang Allah saja. Puluhan bahkan ratusan ribu halaman. Ditulis oleh para ulama semenjak 1300 tahun yang lalu. Bicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi nggak ada Pak pertanyaan tentang ketuhanan yang belum dijawab. Keraguan manusia tentang Allah belum ada yang belum kejawab. Semuanya sudah kejawab sama para ulama. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu menuliskan 1000 argumentasi untuk membuktikan kalau Allah itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah. 1000 dalil. Artinya apa? Ini sangat luar biasa. Namun kita akan menyederhanakan ya kepada pembahasan sifat wajib 20. Artinya ada 20 sifat yang tidak bisa ditolak oleh akal, pasti diterima. Kemudian yang kedua, lawan daripada sifat wajib yaitu sifat mustahil. 20 sifat yang tidak mungkin ada pada Tuhan. Yang terakhir adalah sifat jaiz, yaitu perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh Tuhan. Ya. Baik. Ini kitabnya panjang. Nah, kita langsung aja ya. Itu sifat wajib bagi Tuhan, mustahil bagi Tuhan, dan jaiz 20 tambah 20 tambah 1 berarti 41. Kemudian bab keduanya adalah bab kenabian. Bab kenabian ini membahas sifat wajib bagi para nabi, sifat mustahil bagi para nabi, dan juga sifat jaiz. Yang wajibnya 4 sifat, mustahilnya otomatis 4 karena lawannya, berarti 8. Jaiznya 1, 9. 41 tambah 9, 50. Makanya dikenal dengan akidah 50. Kalau ada yang tanya, ini nggak pernah diajarin Rasulullah. Jawab, ini adalah hasil kontemplasi para ulama dari Al-Quran dan hadis, dan tidak ada yang bersumber melainkan dari Al-Quran dan hadis. Makanya nanti setiap sifat itu Pak, kita akan memiliki dalil nakli dan juga dalil aklinya. Itu tadi saya katakan pasti derajatnya mutawatir, nggak kaleng-kaleng. Jadi belajar akidah untuk bagian yang kecil ini ya, yang pokok ini, bagian akar ini, itu dalilnya udah nggak usah ditanya lagi. Ini hanya sahih atau enggak, udah nggak usah ditanya, udah pasti udah itu. Baik dari Al-Quran maupun hadis itu pasti dalilnya mutawatir, nggak bisa ditolak. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibinillahi 20 sifat. Fa Allahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kita langsung masuk ke bab sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap mukallaf itu dia harus meyakini Allah ini memiliki 20 sifat.
Sifat ini beda dengan zat. Jadi kita kalau belajar akidah ini memang agak harus mikir. Karena memang tempat akidah itu beda sama sholat. Bapak kalau belajar fikih nggak usah mikir Pak. Cukup ngelihat aja. Ya lihat cara berwudu, cukup ngelihat pakai mata. Tapi belajar akidah nggak bisa. Akidah itu harus i'malul fikr. Dia harus berjuang. Akalnya harus digunakan. Harus mau berpikir. Kenapa? Karena perkara keyakinan. Kalau fikih Anda cukup melihat dan dengar aja selesai. Tapi kalau akidah nggak bisa. Harus diolah di sini. Bisa diterima nggak dengan akal sehat? Kalau bisa diterima dengan akal sehat, nanti masuk ke dalam hati kita kuat ya. Makanya kata Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, "Fakullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi." Orang yang kerjanya ikut-ikutan dalam akidah itu, imannya nggak akan luput dari kegoncangan. Maka belajar akidah nggak boleh ikut-ikutan. Oh saya suka ustadz ini, saya ikuti akidahnya. Ya kalau misalkan ustadznya itu akidahnya benar, dan ketika ustadz itu menyimpang kita nggak ikut menyimpang, nggak apa-apa. Itu penyederhanaan saya dari 6 pendapat hukum taklid di dalam akidah. Jadi kita ngambil pendapat yang moderat saja. Boleh nggak kalau kita ikut-ikutan sama orang dalam masalah keyakinannya kita ikut dia? Saya ikut ustadz fulan. Boleh, tapi kalau ustadz fulan menyimpang, kamu nggak boleh menyimpang. Dan ini ada para ulama yang mengatakan iman itu tidak sah kalau dengan taklid. Jadi nggak bisa ikut-ikutan. Makanya anak kita dikasih waktu kurang lebih 15 tahun. 15 tahun untuk apa? Untuk punya keyakinan yang betul. Ketika dia sudah mulai masuk waktu dekat-dekat balik itu, bahkan sebelumnya itu dia pasti akan banyak bertanya. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan kita? Dia akan bertanya, Tuhan itu dalam tanda kutip seperti apa? Padahal tidak boleh kita mengatakan Tuhan itu seperti apa. Itu nggak boleh. Itu namanya mentakif. Mengatakan Tuhan itu punya ukuran, punya keterbatasan. Tuhan itu duduk. Ya, ini panjang nanti pembahasannya, kita akan sampai ke situ. Ya. Betul nggak Tuhan itu di atas? Di atas apa gitu? Yang betul itu di aras, di langit, atau di mana gitu. Itu nanti akan sampai kepada pembahasan itu. Dan tidak boleh ikut-ikutan. Gak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Karena masalah keyakinan ini gak boleh ikut-ikutan. Harus yakin sendiri, ngerti sendiri, dan bertanggung jawab dia sendiri dalam masalah akidah. Kalau fikih taklid gampang, enak. Saya ikut Imam Syafi'i, udah selesai. Saya ikut Imam Ahmad, ya udah selesai. Saya ikut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, selesai. Saya ikut Imam Malik, selesai. Nggak ada masalah. Orang taklid dalam masalah fikih nggak ada masalah. Tapi kalau dalam masalah akidah nggak boleh. Harus belajar. Sifat wajib 20 bagi Allah. Ya. Yang pertama, fallahu mawjudun. Nah, sifat pertama yaitu sifat wujud. Al-wujudu sifatun nafsiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala la taqbalul intifa' azalan. Wujud adalah sifat nafsiyah yang merupakan hakikat yang tidak bisa terpisahkan dari zat Tuhan, yang tidak mungkin tiada. Saya mau menyederhanakan ketika nanti saya bilang sifat dengan zat ya. Ini air. Air itu nama, Pak. Air adalah nama. Ini air. Air, AIR, itu adalah nama yang menunjukkan kepada zat ini. Saya menyebut ini air karena dia punya sifat. Zat ini punya sifat, yaitu cair. Maka saya sebut ini air. Air itu sekedar nama gitu. Allah itu nama yang ketika kita sebut Allah atau tulisan tertulis Allah, itu menunjukkan kepada zat yang punya sifat. Nah, apa tuh sifatnya? Kagak tahu, Bib, belajar. Ini air, kalau saya masukin kulkas, hilang sifat cairnya, namanya berubah nggak? Berubah. Udah bukan air lagi nih. Jadi es batu. Jadi ketika kita mengutarakan nama Allah gitu ya, itu kita menunjukkan kepada zat. Zat itu pasti ada sifatnya. Nah, itu yang disebut dengan sifat wajib.
Allah disebut Tuhan, ya Tuhan itu harus ada sifatnya. Kalau 20 sifat itu mau dihilangkan, bukan Tuhan. Ngilangin salah satu aja, bukan Tuhan lagi. Contoh, wujud itu kan artinya eksis. Coba dicoret. Oh, Allah nggak punya sifat wujud, berarti Allah tidak kafir sudah. Kenapa? Ya sama kita mengatakan ini air tapi ini keras. Ini bukan air, ini sudah jadi es batu, sudah berubah. Makanya salah satu karakter Tuhan itu tidak berubah. Jadi kalau Anda belajar ilmu akidah, yang paling sederhana Pak, yang paling sederhana dari semua perkara akidah ini tentang ketuhanan, Habib, bagaimana membedakan Allah dengan makhluknya? Gampang. Cuma satu kata aja, perubahan. Allah itu tidak berubah. Perubahan tidak terjadi pada Allah, tidak pada zatnya, tidak pada sifatnya. Inkonsistensi itu bukan bagian daripada atribut ketuhanan. Inkonsistensi, perubahan itu bagian dari makhluk. Anda lihat semua makhluk, semuanya dengan berbagai macam nama yang berbeda. Anda lihat air, Anda lihat tanah, Anda lihat manusia, lihat kucing, lihat binatang, lihat daun, lihat tumbuhan. Kira-kira persamaannya apa Pak? Berubah. Tadinya nggak ada terus jadi ada, berubah. Atau ada terus jadi nggak ada, berubah. Itu makhluk. Tuhan nggak begitu. Jadi kalau ada agama lain datang, kemudian dia mengatakan, kita kan punya Tuhan sama pencipta, beda. Karakter Tuhan kita beda. Yang kamu sebut Tuhan itu bukan yang saya yakini sebagai Tuhan. Kalau yang saya yakini sebagai Tuhan, dia tidak mungkin berubah. Sudah berada di kesempurnaannya yang tidak mungkin lagi berubah. Jadi sifat pertama yang harus kita yakini ada pada Tuhan itu adalah Tuhan itu eksis. Fala yumkinu adamu, maka nggak mungkin disebut Tuhan kalau nggak eksis. Ada seorang grand syekh besar di Al-Azhar itu namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau dapat gelar profesor di Prancis. Jadi setelah S3 di Al-Azhar, beliau pergi ke Prancis, ke Sorbonne. Sorbonne itu terkenal banget dengan filsafat dan pemikiran. Ada seorang dosen, dia mendatangi Syekh Abdul Halim Mahmud dan mengatakan, "Ya Abdul Halim, kamu ini grand syekh. Kamu pergi ke timur, Allah, Allah, Allah. Kamu datang lagi ke barat, kamu Allah, Allah, Allah. Mana Allah kamu?" Gitu. Syekh Abdul Halim Mahmud itu tidak banyak bicara, karena beliau wali profesor Pak. Tiba-tiba ya atas izin Allah datang tunangan dosennya itu datang. Terus kata Syekh Abdul Halim Mahmud, "Ini siapa tunangan kamu? Kamu cinta nggak sama dia?" "Cinta." "Saya nggak percaya kalau kamu cinta." "Kenapa?" "Karena saya tidak melihat apa itu cinta. Mana wujud cinta itu? Kamu tidak bisa kan menjelaskannya kepada saya, tapi kamu bisa kan mengatakan cinta itu ada. Bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya bentuk cinta itu? Tapi eksis kan? Eksis." Nah ini salah satu argumen ringkas saja. Ya, sebenarnya banyak lagi bantahan di belakang itu banyak ya. Karena wujud itu nanti ada yang namanya wujud fil kharij, wujud fil dakhil. Ada wujud yang memang eksis pada aktualnya, ada wujud yang memang cuma ada di pikiran kita juga. Itu juga wujud juga, cuman nggak eksis pada aktualnya, bukan berupa zat lah. Tapi intinya Tuhan itu harus ada. Wad dalilu ala wujudillahi ta'ala naqlan. Nah, dalil naklinya ini yang saya bilang tadi. Sifat 20 ini nggak diajarkan Quran dan Sunnah. Ini loh dalilnya. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Allah tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang maha hidup lagi maha mengurus. Jadi wujud Allah itu ada, eksis. Allah itu ada. Tapi kan nggak disebut Allah wujud. Di dalam hadis juga nggak ada Pak. Nabi menjelaskan ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis sahih. Nabi nggak menjelaskan ini hadis mu'dhal, ini hadis marfu, ini hadis munqati, ini hadis maudhu'. Nggak dijelasin juga. Tapi para ulama mengistinbat itu, menyimpulkan itu.
Jadi ketika melihat Al-Baqarah 255 dan Allah katakan di sini Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain Dia, ya Allah tuh ada. Gitu. Apa sih yang disebut Tuhan? Zat yang wajib disembah dan menciptakan semuanya, itu Tuhan. Ini sebelum kita masuk ke dalil akli. Wa qala ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah manusia itu tidak memikirkan tentang diri mereka sendiri? Itu yang saya sampaikan tadi. Kita kalau memikirkan tentang diri kita sendiri sudah pusing kita. Begitu kompleks, begitu banyak misteri yang ada di dalam diri kita ini yang menunjukkan kalau kita ini diciptakan. Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Dan Allah sampaikan lagi, Allah kasih tahu nih. Dan tidaklah Allah ciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran dan juga dengan tenggang waktu. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya banyak manusia yang dengan perjumpaan Tuhannya itu kafir. Ini dalil nakli. Kalau dalil nakli mah banyak. Sangat banyak. Ya. Qul huwallahu ahad dan lain sebagainya. Itu dalil nakli. Al-Qur'an itu dalil nakli. Jadi ketika para ulama bilang Allah ini punya sifat namanya wujud, eksis. Yang direfer pertama kali adalah Al-Qur'an dan hadis. Jadi bukan ngarang. Apalagi sampai ada fitnahan. Ini sifat 20 ini adalah ciptaan filsafat. Aduh, ya. Ini kita mah Quran semua Pak, sama hadis ya. Wa dalil ala wujudillahi aqlan. Nah, sekarang setelah kita bicara tentang dalil nakli, kita tentu saja ingin memuaskan kondisi logis kita. Karena apa? Kalau kondisi logis ini nggak dipuaskan, orang itu akan bertanya-tanya sampai kiamat. Kita punya anak. Anak itu kita kasih dalil ini. Nina, dalil kalau Allah ini ada. Al-Baqarah 255. Itu bisa memuaskan logika dia nggak? Nggak bisa. Ada kondisi logis yang harus dipuaskan itu. Buktinya apa? Kalau kita lapar, kita pasti akan mencari makanan. Kita akan mencari. Mencari itu apa sih? Bahasa Arabnya tolaba au sa'ala. Bertanya, nyari sama nanya itu sama. Kalau kita lapar, maka kita akan mencari nutrisi. Akal anak itu Pak, itu juga sering lapar. Dia akan bertanya, apa yang membuat saya itu harus meyakini kalau Allah itu ada? Dia pasti akan bertanya. Nah, di sini jelaskan. Al-alam alladzi na'ishu fihi haitsu yutra'u 'alaihi taghayyur wal 'adam fayakunu ahyanan haran wa ahyanan baridan wa ahyanan naharan wa ahyanan lailan wa hadha taghayyur alamah 'ala annahu hadis makhluk wa la budda li kulli hadis min muhdis ay khaliq wa khaliquhu Allah. Jadi alam yang kita lihat ini pasti berubah. Kadang panas, kadang dingin. Kadang siang, kadang malam. Perubahan semacam ini adalah karakter yang diciptakan, karakter produk. Setiap produk itu pasti ada produsen. Tiap barang itu pasti ada yang bikin. Maka alam ini pasti ada yang bikin. Yang bikin siapa? Allah. Nah, bedanya apa dengan Tuhan yang lain? Ini sifat 20 ini. Nanti semakin kita belajar sifat wajib yang kedua, yang ketiga itu Tuhan itu semakin mengerucut. Figurnya adalah Allah, bukan yang lain. Ya, dikatakan figur itu bukan, jangan dibayangkan kita antropomorfistik atau mempersonifikasikan Tuhan, tidak ya. Jadi artinya Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah Allah. Contoh dalil yang lain. Ada seorang badui. Badui itu kan dia tinggal di gurun, Pak. Kerjanya hanya mengembala, berburu, makan, minum, tidur, itu aja. Seorang badui ditanya, "Kamu ini percaya sama Allah bagaimana caranya?" Badui itu jawab, "Al-ba'ratu ay al-bu'ratu tadullu 'ala al-athar." Al-bu'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal athar yadullu 'ala al-masir. Kotoran unta itu menunjukkan bahwa ada untanya. Kemudian jejak telapak kaki juga menunjukkan bahwa ada yang lewat. Maka alam semesta ini itu lebih kompleks dari sekedar kotoran unta, lebih kompleks daripada sekedar telapak kaki.
Ini pertanda semua ada yang menciptakan. Ketika kita masuk ke Masjid An-Nasr, kemudian kita melihat dekorasi yang sebegini luar biasa, kita pasti bertanya yang bikin siapa? Bikin An-Nasr ini nggak susah, lebih susah bikin langit. Langit itu nggak ada tiangnya. Masa kita mau mempercayai bahwa An-Nasr ada desainernya, terus langit itu nggak ada desainernya? Berarti kita sudah membohongi akal kita sendiri. Ya kalau sudah begitu, larinya adalah kepada hidayah. Makanya lakum dinukum waliyadin. Tapi setelah mengalami proses dialektika yang demikian itu, setelah mengalami proses pemikiran, pergulatan pemikiran itu namanya dakwah. Artinya, ya udah kita sudah menyampaikan wa ma'alaika ilal balagh, sudah kita nggak usah maksa, la ikraha fid din. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan kepada siapapun. Taib. Kemudian ada dalil lain lagi. Inna ba'dha zanadiqah al-mulhidin sa'alu Abu Hanifah Nu'man bin Thabit wujud al-Bari ta'ala. Di awal abad kedua Hijriah, Imam Abu Hanifah itu pendiri mazhab Hanafi ketemu sama orang-orang yang ateis. Jadi udah ada orang ateis. Tanya, mana buktinya kalau Tuhan itu ada? Maka beliau menjawab, da'uni fa inni mufakkirun fi amrin qad ukhbirtu anhu. Dzakaru ila anna safinah fil bahr muwaqqarah muhmalah fiha anwa' minal matajir wa laysa biha ahadun yahusuha wa la yasuquha wa hiya ma'a dzalika tadhhab wa taji wa tasir bi nafsiha wa taftariqul amwaj al idham hatta takhlusu minha wa tasir haitsu sya'at bi nafsiha min ghairi ay yasuquha ahad faqalu hadza syai'un la yaquluhu aqil. Dijebak sama Imam Abu Hanifah gini. Bentar, saya ada cerita nih. Jadi gini, ada perahu, di situ banyak barang dagangan, tapi nggak ada nakodanya. Perahu itu ada di tengah lautan, kemudian dia mau diterjang ombak, dia belok ke kanan, diterjang dari kanan dia belok ke kiri, dia bermanuver sendirian, nggak ada nakodanya. Hingga akhirnya sampai ke tepian. Akhirnya orang-orang itu mengatakan, ini nggak mungkin lah. Orang berakal nggak terima seperti itu. Nggak mungkin nggak ada nakodanya kok tiba-tiba begitu. Maka Imam Abu Hanifah jawab, wa yahkumu hadhil mawjudat bima fiha minal alam al-ulwi was-sufli wa mashtamalat al asya'al muhkama laysa al-hasani. Terus menurut ente alam semesta ini kadang siang, kadang malam, kadang dingin, kadang panas, kadang hancur, kadang terperbaharui dan lain sebagainya. Bintang bergantian, gak pernah balap-balapan antara matahari dengan bulan. Itu tiba-tiba aja. Akhirnya mereka semua beriman. Makanya orang kalau mau membuka akal pikirannya, itu insya Allah dia membuka kesempatan bagi dirinya untuk beriman. Kalau dia mau berpikir, ya. Baik. Sebentar lagi sudah waktu Isya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kita kalau belajar sejarah agama-agama itu ada beberapa keyakinan, ada yang monoteisme, ada yang politeisme, bahkan ada berbagai macam yang lain gitu. Dengan monoteisme itu apakah sama dengan tauhid gitu, atau memiliki perbedaan? Monoteisme. Ya. Iya. Jadi begini, Ustadz. Yang membedakan kita dengan agama-agama monoteistik yang lain yang mengakui satu Tuhan, yang bukan politeistik ya. Ada agama yang punya Tuhan 1 juta, dia mau minum dia nyembah Tuhan air, dia mau makan dia nyembah Tuhan makanan. Ada agama juga yang monoteistik ya. Seperti beberapa aliran Kristen itu juga monoteis. Jadi nggak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Di Mesir Kristen Koptik ya,
Kalau tidak salah begitu keyakinannya. Bahkan di Injilnya itu ditulis lafaznya juga Allah gitu ya. Tapi yang membedakan itu adalah karakter ketuhanannya itu. Ada teks-teks dalam agama monoteistik juga mengatakan kalau Tuhannya bersemayam, Tuhannya duduk, ya, Tuhannya ya, berubah dan lain sebagainya. Itu yang saya kira karakter yang membedakan antara kita Islam ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Kalau hanya sekedar klaim ya setiap orang bisa mengklaim. Bahkan ada yang namanya spiritual. Orang modern ada orang di Jakarta Selatan ketika ditanya gitu sama keluarganya, kamu percaya nggak sama Allah? Saya percaya spiritual. Saya orang spiritual. Dan ternyata memang ungkapan spiritual itu ungkapan yang cukup viral, ya, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Spiritual. I am spiritualistic. Saya ini orang yang spiritual. Ya. Saya mengakui ada sesuatu. Ya, sesuatu yang apa? Ini filsafat Yunani udah kelar, Pak. Ada yang mengatakan aslul asya wal ma, ada asal segala sesuatu itu air, asal segala sesuatu itu debu, asal segala sesuatu macam-macam, Pak. Sudah filsafat. Islam mengatakan apa? Asal segala sesuatu itu Allah yang bikin. Akhirnya dikembalikan kepada karakter Allah, makanya diutus Nabi Muhammad itu. Kenapa diutus Nabi Muhammad? Untuk memudahkan orang yang hidup pada masa itu percaya. Jadi ketika melihat figur 40 tahun gak pernah bohong, keringatnya wangi, bayangannya gak ada, perkataannya lembut, jujur, amanah, tidak pernah berdusta sedikit pun, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Ketika dibawa ke satu kabilah yang kering, tiba-tiba kabilahnya berubah jadi subur. Dikasih pertanda-pertanda model kayak begitu, Pak. Ya. Jadi apa? Ya itu membantulah ya. Saya kira di situ perbedaan. Jadi orang boleh saja mengklaim dia punya Tuhan yang satu, tapi kita kembalikan kepada sifat wajib 20 itu dan sifat mustahil dan sifat jaiznya, serta kita kembalikan kepada sang pembawa syariat, karena beriman kepada Allah itu satu paket dengan beriman kepada Rasul. Itu nggak bisa dipisah. Orang Yahudi di Madinah itu beriman, Pak, kepada Allah, Pak. Tapi mereka menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.